Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau memuji, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan kita mau katakan kepada Tuhan, saatku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Sa
Kudus di tempat ini bersama seluruh sidang jemaat-Mu dan umat-Mu. Kami datang mau memuji memuliakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau hadir bersama dengan kami, sehingga terjadi pemulihan bagi kami semua. Dan kami percaya untuk kerja apapun setan yang tidak senang melihat kami, ketika kami beribadah memuji memuliakan Engkau, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan atas kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau bergirang buat Tuhan, bersorak buat Allah kita. Kita angkat pujian yang berkata, Allah itu baik.
di atas segalanya, kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu pada siang hari ini. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, semua hamba-hamba umat-Mu yang duduk mendengarkan. Kami mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Biarlah otoritas kuasa firman, wibawa firman benar-benar ada di tengah-tengah kami, sehingga kami menangkap sesuatu dari isi hati pagi hari ini. Kalau masih ada hal-hal yang bukan datangnya dari Tuhan, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, keangkuhan hidup, kedagingan kami taruhkan semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita berjumpa, baik umat Tuhan yang sempat hadir di gereja, jemaat Tuhan yang lain yang sedang mengikuti ibadah online dari mimbar GPI Timur Kota Parepare. Kita bersyukur karena dari waktu ke waktu Tuhan sangat baik bagi kita. Haleluya. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang apa yang didoakan, itu yang diimani, itu juga yang dihidupi. Tema ini adalah tema yang merupakan awal dari pergerakan gereja. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sejak dari kitab Kisah Para Rasul, maka gereja membuat sebuah yang namanya liturgi. Liturgi itu adalah bukan liturgi yang kita pahami, sesuatu yang dihafal, sesuatu yang latar seperti itu, bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa gereja mencari cara untuk merayakan penebusan dan penyelamatan dalam kehidupan gereja. Dan kemudian pengajaran Yesus itu kembali akan menjadi sebuah inti dari pengajaran dan sekaligus menjadi perayaan di dalam setiap ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Kalau di dalam bahasa Latinnya kita kenal dengan namanya lex orandi, lex credendi, dan lex vivendi. Apa yang didoakan, itu yang diimani, itu juga yang dijalani. Mari kita buka kitab kita dari Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu, kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu baca ayat yang ke-19. Kita bergantian membaca ayat-ayat ini sampai di ayatnya yang ke-22. Yesus menutup pohon ara. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan dia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi dia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berubah lagi selama-lamanya." Dan ketika itu juga meninggal pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya tidak juga, kamu bukan saja akan dapat pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, berdirilah dan terdampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, ini adalah peristiwa ketika Yesus sedang menuju ke Yerusalem. Dan pada waktu itu keluarlah semua orang-orang yang ada di pinggir jalan, bahkan orang-orang yang ada di Yerusalem menyambut Yesus, "Hosana, Hosana bagi Raja." Sesudah itu ada spesial waktu sedikit dia bergeser dari kota, kemudian dia naik ke gunung sedikit di atas gunung Sion. Sesudah itu dia kembali ke rumah Tuhan, ingin kembali ke bait Allah, karena memang kalau kita perhatikan di dalam kitab Mazmur, ada sebuah ayat di sana yang dikatakan bahwa kecintaan ke rumah Tuhan itu menghanguskan aku. Karena Yesus begitu cinta dengan rumah Tuhan, dia turun dari bukit Zaitun, kemudian dia mau masuk ke bait Allah. Saat itulah dia lapar, karena hampir sepanjang hari dan sepanjang malam tidak makan.
lapar lagi. Dia sedang melihat ada sebuah pohon ara, ada sebatang pohon ara. Daunnya begitu rindang. Tetapi kemudian ketika dia ingin makan buah karena dia lapar, tidak ada buah yang didapatkan. Saya kira ayat ini kita sudah pahami. Dan apa yang dilakukan Yesus? Dia mulai mengeluarkan kata-kata seperti ini, ayatnya yang ke-20. Minta maaf, ayatnya ke-19 bagian terakhir. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus, kata-katanya berkuasa. Kata-katanya benar-benar mengandung kuasa yang begitu besar. Dia hanya berkata kepada pohon itu, tiba-tiba pohon itu kering. Kenapa? Karena dia ingin makan buah dari pohon itu, tetapi tidak ada buah yang didapatkan. Keringlah pohon itu. Dan semua orang tercengang-cengang melihat hal itu. Dan Yesus mengambil sebuah kesimpulan di ayatnya yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kalau kita lihat ayat itu, Yesus ingin supaya apa yang dilihat oleh murid-murid, apa yang sedang diamati oleh ke-12 murid dan ke-70 murid, bagaimana pohon itu tiba-tiba kering. Yesus berkata kepada mereka, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Yesus sangat konsen dengan hal-hal yang menyangkut doa. Sejak dari Yesus memulai pelayanannya di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-4, itu awal dari pelayanan Yesus. Dia memulai pelayanannya dengan doa dan puasa. Saya kira kita gereja-gereja Pantekosta karismatik sangat familiar dengan hal itu. Segala sesuatu kita mulai dengan doa dan puasa. Yesus lakukan itu. Dan dia mengajarkan terus-menerus tentang doa. Di pasal 6 dari Injil Matius, ketika rangkaian dari khotbah Yesus di bukit, mulai dari ucapan 10 bahagia dan seterusnya, beberapa inti ajaran Kristen diajarkan. Yesus mengajarkan bagian yang terpenting juga di dalam khotbahnya, yaitu tentang doa. Di pasal 6 dia mengajarkan tentang bagaimana berdoa yang sangat terkenal, doa Bapa Kami. Dia mengajarkan bagaimana doa itu dalam perjalanan Yesus. Pelayanan Yesus selalu ketika dia sedang sibuk melayani, dia tidak lupa untuk berdoa. Kadang dia menarik diri, pergi ke tempat-tempat sunyi atau ke gunung atau kemana saja, di pinggir-pinggir danau Galilea. Dia menarik diri dari orang banyak. Untuk apa? Untuk berdoa. Ada apa dengan doa? Bapak Ibu, kalau di saudara-saudara kita di gereja Katolik, di dalam setiap tahun ada waktu-waktu khusus mereka membuat perayaan yang namanya doa Yesus. Apa itu doa Yesus bagi mereka? Tidak ada kata lain yang disebut, hanya Yesus satu saja. Itu sepanjang hari mereka renungkan itu seperti bermeditasi. Saya pernah diundang satu kali melayani retreat di gereja Katolik bersamaan dengan hari raya doa Yesus. Saya kaget karena tidak ada yang lain kita sebut. Tidak ada yang lain kita sebut. Waktu saya diberi kesempatan hanya 15 menit saya menyampaikan renungan tentang doa Yesus, doa Bapa Kami. Sebelum mereka terdiam. Saya mulai bicara dengan romonya dengan waktu itu saya lagi melayani di Semarang. Saya tanya romonya, karena saya belum pahami waktu itu. Saya belum pahami tentang kekatolikan. Saya tanya, kok bisa begini, kok begini ibadahnya? Romo ketawa, dia bilang, ya, kami di dalam Katolik itu ada waktu-waktu khusus di mana kami bermeditasi dan kami sedang merenungkan hal-hal yang terdalam dari apa yang disampaikan Yesus. Dia mulai sampaikan ke saya memahami. Jadi mereka awali dengan hanya Yesus, dan di dalam pikiran mereka bagaimana Yesus menyelamatkan manusia, bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana Yesus menolong umat-umat Tuhan, bagaimana Yesus meninggalkan surga datang ke dalam dunia. Semua yang terkait Yesus, tetapi hanya yang muncul di mulut mereka yang terucap hanya Yesus. Dan yang mau dikesankan di situ adalah bagaimana Yesus benar-benar menekankan tentang doa yang mereka sebut dengan lex orandi. Hanya doa, apa yang didoakan. Kadang kita doa ini, kita memahami doa itu hanya doa meminta. Biasa kita definisikan doa itu adalah permohonan.
Padahal di Alkitab doa bukan hanya sekedar permohonan. Bapak Ibu baca kitab Mazmur, ada doa peperangan, ada doa laporan, ada doa rintihan, ada doa ratapan, ada doa masuk, banyak sekali bentuk doa. Banyak sekali bentuknya. Tapi yang kita pahami, Bapak Ibu buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang ada doa itu adalah permohonan kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Padahal doa bukan hanya sekedar itu. Doa bisa berbentuk ratapan, doa bisa berbentuk peperangan. Kalau kita buka Mazmur Daud, kalau jemaat yang mengikuti renungan pastoral setiap pagi yang saya sampaikan, kita sudah sampai di pasal 72 dari kitab Mazmur. Itu Mazmur Daud. Mazmur Daud selalu dikatakan Mazmur doa. Padahal yang disampaikan itu kadang peperangan, kadang laporan. Kita kadang di abad-abad ini, mulai dari abad 20 sampai abad 21, ketika kita lihat orang berdoa kemudian mulai kayak laporan, mulai kita katakan itu bukan doa. Padahal sebenarnya dari awal doa itu banyak macam. Salah satu saudara-saudara kita di Katolik, ketika mereka berdoa hanya menyebut Yesus, mereka ingin supaya mengalami sesuatu ketika mereka katakan Yesus. Bukan cuma berdoa, bukan cuma apa, bukan cuma doa laporan, tetapi mereka ingin mengalami sesuatu yang ilahi. Mereka menginginkan sesuatu yang ilahi itu turun dalam kehidupan mereka. Padahal kalau kita lihat seperti itu, kalau kita tidak dalami, kita katakan sesat. Memang tidak semua sepaham dengan kita. Tetapi dalam konteks seperti itu, ya, Yesus di dalam pelayanannya sejak dari awal pelayanannya mengajarkan tentang doa. Dia begitu konsen dengan doa. Kenapa? Karena doa itu adalah sesuatu. Saya katakan hanya dua yang bisa menyentuh surga selama kita ada di muka bumi. Pertama, doa kita. Ada pujian berkata begini, surga itu hanya sejauh doa dan pujian penyembahan. Pujian dan penyembahan. Saya sudah ulang-ulang sampaikan dari mimbar ini. Di dalam kitab Wahyu, ketika ada pujian dari bumi ini yang membuat surga hidup ini, yang membuat surga, malaikat-malaikat tidak memuji Tuhan di surga ketika ada pujian dari bumi. Tuhan berkata kepada malaikatnya, kamu diam dulu, aku ingin dengar ada sesuatu dari bumi. Ketika kita memuji menyembah lagi, itu di surga mereka melihat kita. Itu soalnya kadang kita nyanyikan di Pantai Kosta bersama malaikat di surga, menyanyikan kibung pujian dan seterusnya. Hanya itu. Yesus sangat memperhatikan doa. Saya ulang, dalam waktu-waktu tertentu dalam pelayanan kadang dia harus menarik diri sendirian. Coba kita lihat di Matius pasal 14 ayatnya yang ke-23. Tolong kalau saya tampilkan Matius pasal 14 ayatnya yang ke-23. Matius pasal 14 ayatnya yang ke-23. Saya baca, Bapak Ibu ikuti di layar. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus ketika dia capek melayani, memberikan semua waktunya melayani. Ada waktu-waktu secara kemanusiaannya, dia rasa lelah, rasa capek. Tapi dia tidak gunakan rasa lelah itu hanya tidur, hanya istirahat, begitu saja. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dalam kapasitasnya sebagai manusia, dia membutuhkan kekuatan yang ilahi. Dia membutuhkan sesuatu sentuhan yang dari ilahi. Karena hanya dengan itu kita mendapatkan kuasa. Saya selalu berkata begini, apa yang membedakan kita orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya? Kita sama-sama hidup, semua makan, semua rutinitas kehidupan sama. Tapi yang membedakan orang percaya itu punya kuasa. Sehingga ketika ada benturan, ada masalah, ada pergumulan, ada kuasa yang memampukan kita, ada spirit yang lain yang ada pada kita. Itu bisa didapatkan di dalam doa. Yesus ketika berdoa 40 hari, doa dan puasa, dia dicobai. Tetapi ada kuasa, ada kekuatan yang memungkinkan dia menyatakan firman. Bukankah firman berkata, bukankah firman berkata, bukankah firman berkata. Ada kuasa. Ketika dia mengajarkan doa Bapaknya, ada kuasa. Ketika dia mengajarkan kalau kamu berdoa harus masuk ke dalam kamar dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Bahkan akhir dari pelayanan Yesus, banyak sekali kalau kita bicara soal doa. Akhir dari pelayanan Yesus diakhiri di Taman Getsemani. Dia mengakhiri segala sesuatu di Taman Getsemani. Ketika dia ingin
hal yang tidak bisa dibuat oleh siapapun. Hanya Dia yang bisa lakukan itu. Dia ahli di dalam doa. Doa-doanya sangat-sangat indah sekali dan sangat bermakna, sangat sekali dengan makna. Kalau boleh cawan ini lalu daripada, tapi jangan seperti yang kau kehendaki. Jangan seperti yang kau kehendaki. Awal dari pelayanan, akhir dari pelayanan Yesus, Dia begitu konsen dengan doa. Bapak Ibu, hari-hari ini di masa pandemi seperti ini, kekuatan kita tidak banyak. Waktu-waktu di mana kita bertemu, berkumpul, berbagi satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, sangat-sangat sedikit waktunya. Untung di Platinum sejak dari bulan 4 kita membuat yang namanya renungan pastoral. Terima kasih sekretaris mengingatkan saya pada waktu itu, supaya jemaat bisa bergerak. Kita buat renungan setiap pagi. Kalau tidak, pertemuan kita sudah sangat sedikit. Cobaan dunia begitu banyak hal yang menggelisahkan kita. Bukan cuma kita, semua dunia menghadapi pandemi ini. Manusia harus bergumul, kemudian tidak ada kekuatan yang lain. Apa menjadi? Tetapi kalau kita rajin berdoa, ada kuasa di dalam doa. Amin. Ada kekuatan di dalam doa. Ketika kita berdoa seperti Yesus, ketika Dia ingin memikul semua calon penderitaan kita akibat dosa, saudara perhatikan. Ketika Yesus memikul apa yang ditayangkan di TV-TV, di postingan-postingan itu tidak seperti itu. Karena kita berkata ketika Yesus memikul dosa kita, miliaran juta manusia, itu tergambar pada wajah Yesus. Sangat tak kelihatan. Kita saja yang satu pribadi saja, hidup kita begitu besar. Semua ditempelkan pada pribadi Yesus ketika Dia di sana. Karena Dia berkata begini, semua Dia pikul. Dia disalibkan di pemberontakan kita. Dia disalibkan di kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan kecelakaan bagi kita ditimpakan kepada-Nya. Betapa Yesus berada di dalam keadaan yang sulit sekali. Kita tidak bisa gambarkan, kita tidak bisa komparasikan dengan keadaan kita. Kita mungkin bergumul tetapi terbatas dengan kenyataan-kenyataan sehari-hari. Tetapi Yesus dalam situasi seperti ini, kekuatannya, itu sebabnya Dia berdoa. Bahkan Dia sampaikan kepada kedua muridnya, tidak tahu kamu 1 jam berdoa bersama dengan Aku. Kenapa? Karena di dalam doa ada kekuatan, ada kuasa yang bekerja. Hal yang lain, mari kita kembali lihat pembacaan kita tadi. Bagaimana kuasa doa itu sangat penting. Yang kedua adalah lex credendi. Apa yang iman, apa yang didoakan, yakin pasti itu yang kita imani. Tidak mungkin kita berdoa kemudian kita tidak imani. Coba kalau kita berdoa, kemudian kita berdoa saja, apa yang terjadi? Kecuali doa-doa yang sudah ada begitu. Saya kira itu hanya buang-buang waktu. Tetapi kalau kita berdoa dengan sepenuh hati, apa yang kita doakan itulah yang kita imani. Mari kita kembali lihat di ayat 21 dari pembacaan awal kita tadi. Matius pasal 21 ayat 21. Kita mengawali dari sini bagaimana percaya, iman ini sangat penting. Lex credendi, apa yang kita imani itu sangat menentukan hidup ini. Ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, perhatikan kalimat ini, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, berancaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Iman itu membuat segala sesuatu jadi mudah. Apa yang kita doakan dan kita imani akan jadi mudah. Bapak Ibu, di Mesir ada satu gunung namanya Gunung Mukata. Gereja yang dibawanya Gunung Mukata itu disebut Gunung Mukata. Itu bisa muat sampai 12.000 manusia. Cerita gereja itu di bawah gunung batu, di dalamnya digali kemudian dibuat tempat ibadah. Itu gereja terbesar di Mesir. Itu awalnya dari seorang yang bernama Simon. Pada abad ketiga, waktu itu Injil tidak diterima di Mesir. Injil tidak diterima. Tapi kemudian ketika Helena, bapaknya
ibunya Konstantinopel pergi ke sana. Terjadi dialog. Kemudian Firaun berkata begini, boleh Injil itu bisa diberitakan di Mesir ini kalau gunung Mukatam ini dipindah. Kenapa? Karena gunung Mukatam itu menghalangi singa yang disembah oleh patung singa. Saudara kalau buka-buka buku atau di mana bukan selalu ada singa, itu simbol kepercayaan Mesir. Dan di belakangnya itu ada piramid. Nah itu sungai Nil itu kan pusat penyembahan mereka, dihalangi oleh gunung ini. Nah, jadi ketika Firaun lihat, dia terhalang, dia tidak lihat itu matahari dan dia tidak lihat juga itu sungai Nil. Kemudian Firaun berkata begini, kalau gunung ini pindah dari tempat ini supaya matahari bisa kami langsung lihat dan sungai Nil itu dapat kami lihat dari kasat mata, maka Injil boleh diberitakan. Singkat cerita, berpuasa si Simon ini, dia sebenarnya orang buta, matanya satu buta, kemudian dia hanya tukang jahit sepatu. Dia berpuasa, dia mengajak Helena dan beberapa orang yang datang menginjil ke situ jadi misi untuk berpuasa. Singkat cerita, ketika mereka berpuasa hari ketiga, gunung itu pindah kurang lebih 3 km. Gunung itu pindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain, 3 km, dan sampai hari ini itu jadi gereja. Itu pemungut sampah. Mereka adalah manusia kelas 2 di Mesir, tapi akhirnya sekarang pemerintah bangun. Dan itulah gereja terbesar di Mesir. Itu awal dari iman. Karena begitu pentingnya iman. Jadi ketika Yesus berkata kepada murid-murid, kalau kamu punya iman sebesar sebiji sesal ini, kamu bisa berkata kepada gunung itu pindah ke laut, dipindah, atau bergeser ke tempat lain, bergeser. Kalau ini kita cerita, pas orang berkata begini, mana ada sejarah melakukan itu? Ada. Amin. Selalu kan kita dengar bahwa yang dimaksud itu adalah gunung pencobaan, itu soal lain lagi. Yesus berkata, datang kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan bersentosa kepadamu dan seterusnya. Ini benar-benar adalah sesuatu yang real di alam ini. Ketika kita punya iman, sesuatu yang tidak bisa masuk logika itu bisa jadi. Saya beberapa kali mengalami hal seperti ini dalam pelayanan. Saya beberapa kali sampaikan di jemaat Patini. Awal-awal dari pelayanan saya, ketika saya masuk ke Malaysia pelayanan bola Bali, kadang tidak ada uang. Tapi saya di orang nekat. Saya selalu berkata kepada teman-teman, jangan ikut saya kalau tidak punya iman. Karena saya itu kalau sudah jalan misalnya dari sini ke Makassar, hanya sampai di Baru naik mobil. Saya nekat itu dari Baru ke Makassar jalan kaki dan tidak kecewa, tidak merasa kenapa Tuhan buat seperti ini. Nah, begitu. Saya banyak kali mengalami itu, Bapak Ibu Saudara. Saya banyak kali. Saya pernah naik ke Seiko, waktu 3 hari saya jalan, saya punya kuku 2 ini. Sudah tidak mau. Tapi apakah saya ingin menangis? Tidak, justru saya bangga. Karena saya bisa mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu iman. Saya berapa kali ke pedalaman, tidur di hutan. Saya pernah 1 minggu di hutan, Bapak Ibu Saudara. Saya makan itu pucuk-pucuk daun, apa saja dimakan. Hanya pergi berdoa, bukan mengerjakan orang, bukan. Saya pernah sampaikan di sini, itu yang paling pusat di pusat Sulawesi, namanya Pombalau, itu antara Toraja dengan Aceh. Saya pernah dari situ hanya 5 rumah itu juga pondok-pondok. Saya datang layani mereka, hanya datang doakan di situ. Bukan untuk jadi DPD, bukan. Sekecil itu kan, Injil itu bukan itu. Bahwa memang saya DPD ya itu soal lain. Tapi bukan mengerjakan orang. Dan puji Tuhan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Ya. Banyak kali. Saya sudah pernah sampaikan juga di mimbar ini. Satu waktu tahun 2007. Ada tim yang mau berangkat ke Malaysia. Sampai di Nunukan, mereka tidak bisa masuk ke bawah karena dilarang. Tidak ada gereja-gereja, tidak ada di saya ditelepon. Saya berangkat dari sini, saya dari Toraja lewat Parepare. Sampai di Parepare, saya punya tiket itu hanya sampai di Nunukan, tidak ada lagi. Singkat cerita, mereka sudah duluan menyeberang ke Tawau. Sampai di Nunukan, saya nekat saja. Jadi saya tidak kecewa. Saya tidak kecewa. Jadi saya berangkat dari rumah, saya ikut antri bawa paspor. Waktu itu masih ada paspor saya, bawa paspor untuk dicop, untuk dapatkan visa masuk Malaysia. Kira-kira 3 orang lagi di depan saya mau cop itu paspor. Saya tidak punya uang. Tiba-tiba ada namanya pendeta Peter Pasari, dia serius saya. Dia ambil paspor saya, dia masukkan, kemudian dia bayar. Dia bayar. Coba kalau saya kecewa waktu antri,
saya yakin tidak terjadi mujizat. Betul ya? Tidak terjadi mujizat. Saya turun dari sampai di Tawau, saya turun dari kapal. Tidak ada apa, saya tarik. Sedikit pun saya kecewa tidak, saya tarik trailer saya jalan. Tapi tiba-tiba ada orang yang lewat dari mobil. Dia ngapain pas dia itu? Dia kasih singgah mobil, dia ambil saya, dia bawa saya ke terminal untuk ke KK. Mulai dari situ saya mulai atur pelayanan dan mujizat banyak sekali terjadi pada waktu itu. Mujizat banyak sekali. Kami sampai di Kuda, Bapak Ibu lihat Kalimantan yang ada seperti telinga anjing. Itu namanya Kuda. Itu Kuda. Itu daerah yang primitif di Tawau, di Sabah. Saya bawa tim ke situ, terjadi mujizat luar biasa. Akhirnya beberapa gereja terbangun di situ. Bukan kami yang bangun gereja, tetapi ketika kami pulang, orang-orang yang bertobat itu mulai bertumbuh dan membuat gereja. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya iman, ya, iman itu kadang konyol, tetapi kalau kita lakukan itu dengan sepenuh hati akan terjadi. Amin. Terjadi. Yesus berkata di sini. Saya ulang baca ayat ini. Ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya saja dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi dalam sejarah. Banyak sekali mujizat-mujizat terjadi. Saya kalau bersaksi di sini tidak cukup waktu, karena ini pendeta Pentekosta yang selalu pergi ke pedalaman, pergi ke daerah-daerah okultisme, masih banyak sekali hal-hal yang terjadi. Yang kita lihat mujizat itu kelihatan. Dan itu ada kuasa di mata kita. Kadang tidak masuk akal, tapi itu yang terjadi. Dan di dalam pengajaran Yesus ini yang sangat ditekankan. Salah satu yang ditekankan dalam ajaran Yesus adalah soal iman. Bahkan iman itu menyelamatkan. Yohanes pasal 3:16. Kalau kamu percaya, barang siapa percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Iman itu sangat penting. Bahkan Yesus mengatakan begini, ketika anak manusia itu yang dia cari bukan apa, bukan apa yang kita miliki, bukan sesuatu yang ada pada kita, tetapi yang dia cari adakah iman di muka bumi. Mari kita lihat ayat ini, Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Lukas pasal 18. Jadi ketika gereja mula-mula menjadikan motto ini di dalam ibadah mereka, ini adalah ringkasan dari pengajaran Yesus. Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-8. Lukas pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-8, demikian bunyi ayat ini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika anak manusia, ketika Yesus datang kedua kali, adakah iman di muka bumi? Adakah kita beriman? Adakah kita punya iman? Iman itu sangat luas. Tapi iman itu adalah iman yang dihidupi, bukan hanya sekedar teori. Iman itu hebat sekali. Tapi bukan hanya sebatas teori. Saya tidak akan bicara soal teologi. Tetapi iman yang dimaksudkan itu adalah iman yang dihidupi. Iman itu banyak sekali. Ada iman kasih karunia, ada iman perbuatan. Banyak sekali. Dan luas sekali kita bicara. Tetapi yang dimaksudkan Yesus adalah iman yang sedang dihidupi, iman yang dijalani. Apa arti sebuah iman kalau itu hanya di otak, hanya kita pahami, bukan dilakukan. Nah, yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah iman yang aktif. Ketika anak manusia itu datang, adakah iman di bumi? Boleh kita katakan saya percaya Yesus, tetapi kita tidak beriman. Boleh kita katakan bahwa saya orang Pentekosta, tetapi tidak mengalami kuasa. Boleh kita berkata orang yang begitu cinta Tuhan, tapi ketika ada masalah tahu tentang Tuhan. Itu bukan iman yang dimaksudkan. Bukan di sini adalah dalam keadaan seperti apapun. Adakah iman itu? Ini dalam konteks di mana penghakiman, di mana banyak sekali masalah terjadi. Dan kalau Yesus datang di tengah-tengah situasi seperti itu, adakah iman?
Menghadapi pandemi ini kan goncangan iman juga. Banyak orang bukan berarti tidak taat, harus tunduk kepada aturan. Tetapi banyak orang sampai ketakutan berlebihan. Dia pikir bahwa corona itu Tuhan. Bahwa kita harus jaga diri kan? Harus. Alkitab berkata, orang yang tidak jaga diri, Tuhan tidak suka. Dalam kitab Soleman berkata begini, seorang yang berhikmat itu ketika dia tahu ada bahaya, dia menghindar. Tapi orang bodoh itu, dia lapar saja. Tapi orang berhikmat, dia tahu ada bahaya di situ, corona itu bahaya, jangan didekati. Tapi bukan berarti corona segalanya. Ini kan budaya baru akan muncul dan namanya budaya itu pasti menjadi sebuah ciri khas kehidupan. Kalau itu budaya sesuai dengan Alkitab tidak masalah. Tapi kalau budaya itu membuat iman jadi runtuh, saudara buka YouTube, banyak orang tidak percaya lagi kepada mujizat. Pendeta saja tidak percaya kepada mujizat, ada seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, apa gunanya beragama? Apa gunanya beriman? Apa gunanya bergereja? Iman itu harus hati. Bahwa kita harus tunduk kepada segala sesuatu yang sudah diatur di dalam. Karena berdosa juga kita kalau tidak tunduk. Tapi bukan berarti bahwa penuh ketakutan. Saya sudah beberapa kali sampaikan dari mimbar ini, masa bayangkan ada orang meninggal. Kita sudah tidak mau datang dalam upacara pemakaman. Pelepasan jenazah, walaupun itu saudara, walaupun minta maaf ada di tempat tertentu orang tuanya yang meninggal, tidak boleh dihadiri. Ini kan sudah pelanggaran HAM. Tidak boleh. Bahwa ketika kita datang kita harus jaga diri, tapi jangan sampai gara-gara corona kemudian hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang dekat, hubungan kita dengan orang beriman itu jadi masalah. Jangan sampai satu hal merusak segalanya. Tidak boleh. Iman itu harus. Iman itu adalah sesuatu yang kita jalani. Jangan kemudian gara-gara sesuatu kemudian iman jadi masalah. Bukankah Paulus berkata begini, segala sesuatu yang kamu tidak lakukan dengan iman berdosa, tapi segala sesuatu yang dilakukan dengan iman dibenarkan. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman dibenarkan. Ini yang Yesus katakan ketika dia datang kedua kali. Adakah dia mendapati ini? Bukan cuma sekadar percaya, tetapi ketika ada masalah kemudian kepercayaan kita dipertanyakan. Kepercayaan kita kemudian terkondisi dengan situasi. Iman kita dipengaruhi oleh situasi. Iman yang pokok, apapun yang terjadi. Yesus Tuhan, Yesus penyelamat, dan kita harus tetap melakukan firman. Amin. Baik sekali bentuk firman. Ini yang kemudian diramu di dalam gereja mula-mula yang disebut dengan lex credentia. Jadi selain di dalam ibadah bukan hanya sekedar kita menyanyi, kemudian kepuasan jiwa, ya itu benar. Karena di dalam pujian ada puasa untuk memuaskan jiwa. Tetapi bukan hanya sekedar itu, pernyataan kita adalah pernyataan iman ketika kita memuji Tuhan. Bukan sekedar kita katakan. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Kita rasakan aliran surga. Ada kuasa yang mengalir. Tetapi ketika ada benturan, kita lari. Ketika ada masalah, kita mulai kehilangan kekuatan. Saya juga pernah sampaikan dari mimbar ini. Saya pernah ditegur oleh teman-teman dari gereja lain ketika terjadi peristiwa di Ambon, Maluku. Ketika pertempuran antar agama terjadi di sana. Mereka bilang begini, oh dulu itu orang Pentekosta di sini. Kalau menyanyi, kalau beribadah itu, di Kristus juga adalah di Pentekosta kumpul. Tapi waktu ada masalah, jemaat ditinggalkan, mereka lagi selamatkan diri. Ya, pendeta-pendeta kami yang tidak terlalu semangat, tetapi kami tinggal bersama jemaat, sependeritaan dengan jemaat, sebenarnya dengan jemaat. Wah, itu menjadi cambuk yang luar biasa buat saya. Soalnya kita semangat, itu penting. Karena memang kita sudah sukaria, tetapi kiranya sukaria kita, semangat kita itu benar-benar didasari dengan iman. Bukan cuma sekedar keluar di buku, tetapi kita lakukan. Ketika dia datang ada keimanan. Haleluya, itu hal yang sangat penting. Dan yang terakhir adalah lex vivendi, apa yang kita. Jadi apa yang kita doakan itu yang kita imani dan itu yang kita harus
Yang Yesus cari di dalam pohon itu bukan yang lain-lain, buah. Ini sebenarnya sindiran bagi hidup. Mari kita lihat ayat 18 dan ayat 19 dari Matius pasal 21. Ayat 18 dan ayat 19. Matius pasal 21 ayat 18 dan 19. Yesus mengunduh pohon. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, setelah dia menyingkir semalam, setelah dia berluka sebelumnya, dia kembali ke kota itu. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah buah ara itu. Yesus mengutuk pohon itu karena yang diharapkan dari pohon itu adalah buah. Kekristenan kita itu identik dengan buah. Kekristenan yang benar itu adalah kita menghasilkan buah. Dan buah kita itu harus dikenal oleh orang lain. Coba kita lihat di pasal 7 ayat 16 dan ayat 27. Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 16 dan ayatnya yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 16 ayat 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pasal 12 ayat 23. Pasal 12 ayat 23. Injil Matius pasal 12 ayat 23. Ayat 23 berbunyi demikian. Maka takjublah sekalian orang banyak itu katanya. Ia ini agaknya anak Daud. Saya bikin salah ketik ayat pasal 12 ayat 23. Yang nanti minta tolong saya dibantu cari di ayat-ayat itu. Saya salah tulis ayat di sini. Tapi yang dimaksudkan adalah bahwa apa yang mau dicari dari kehidupan kekristenan adalah buah. Bukan cuma sekedar ngomong besar. Bukan cuma sekedar sesuatu yang ada di pikiran kita yang besar. Bukan hanya sekedar kita bicara soal hal-hal yang spektakuler. Tetapi kemudian ketika dicari buahnya, pohon ara itu daunnya lebat sekali. Pohon ara itu sangat menarik. Bayangkan Yesus sedang lapar, yang dicari orang ketika lapar adalah makanan. Yesus sudah lapar 1 hari 1 malam tidak makan karena pelarian. Dia ingin makan dari buah itu. Dia lihat pohon itu kok tidak berbuah. Yang dicari Yesus adalah buah, bukan cuma sekedar rindu. Gereja penting sekali, jemaat penting sekali supaya banyak jemaat penting karena surga itu butuh jiwa. Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari semua jiwa-jiwa dan dia katakan begini, aku tidak biarkan satu jiwa pun, aku tidak inginkan satu jiwa binasa. Tetapi bukan hanya sekedar memenuhi gereja menjadi jemaat yang besar, apa guna jemaat besar, tapi kemudian tidak ada buah kekristenan, tidak ada karakter Kristus, tidak saling peduli, tidak saling mengenal satu dengan yang lain, tidak saling membangun. Ketika ada yang susah kita biarkan, ketika ada yang mengalami tekanan-tekanan kita biarkan. Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita renungkan bersama. Dari buahnya akan dikenal seseorang itu. Buah yang Yesus cari. Bahkan coba kita lihat di Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Tuhan mau supaya perbuatan kita ini dilihat oleh orang lain. Bukan cuma kita yang tahu bahwa kita ini berbuat baik, tapi perbuatan baik kita kalau perlu diketahui oleh orang lain. Pasal 5 ayatnya yang ke-16 Injil Matius. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Saya baca demikian begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini bagian dari khotbah Yesus di bukit. Biarlah perbuatan baik kita, buah-buah kebaikan itu dilihat orang. Kita tidak katakan kita baik, tetapi bukankah Yesus yang telah menebus kita dan Dia mau supaya kita melakukan perbuatan baik di dalamnya. Efesus pasal 2 berkata seperti itu. Dia menebus kita, mengapa Dia tebus kita?
diselamatkan. Sesudah diselamatkan, sesudah itu kita mau melakukan perbuatan baik di dalam. Kebaikan kita harus diketahui orang. Bagaimana kebaikan kita diketahui orang? Kita harus jadi terang, kita harus jadi garang. Jangan sampai di rumah saja kita sudah tidak jadi garang. Kata-kata kita hamba, kata-kata yang kita keluarkan itu menyakitkan. Dengan tetangga, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita katakan kita Kristen, tapi kebencian yang kita taburkan di masyarakat, di tengah-tengah itu. Tuhan cari buah, amin. Tuhan cari perbuatan. Apa yang harus kita lakukan? Haleluya. Ini inti ajaran kekristenan. Di pasal 25, saya kira kita tahu semuanya satu garis. Pasal 25 ayat 21 dan ayat yang kedua. Matius pasal 25 ayatnya yang ke-21. Matius pasal 25 ayat 21, dua ayat terakhir dalam waktu saya pagi hari ini, ayat 21 dan ayatnya yang ke-24. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu ini, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kita baca ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menabur. Ayat 25. Karena aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara perhatikan, ada dua hamba di sini. Ada hamba yang baik, ada hamba yang tidak baik. Umat Tuhan itu seperti itu, selalu digambarkan dua di dalam pengajaran Yesus. Ada lalang, ada gandum. Ada hamba yang baik, ada hamba yang tidak baik. Ada orang Farisi, ada murid-murid. Selalu dikomparasikan seperti itu. Ada hamba yang baik dan ada bertanggung jawab melakukan kebaikan. Setiap tanggung jawab diberikan, dikerjakan dengan sempurna. Tidak bersungguh-sungguh. Tapi yang dikasih 1 talenta, besar juga itu 1 talenta. Itu 37 kilogram, 37 kilogram emas. Ya, talenta itu adalah 1 talenta itu terdiri dari 37 kilogram. Itu emas. Bayangkan hamba yang satu dikasih 5 talenta kali 37 kilogram. Yang 1 talenta dia bikin sedikit itu 37 kilogram. Itu kalau dikali saya tidak tahu berapa. Sekarang 800.000 ya masih satu. Hitunglah 37 kilo. Berarti kan dalam 1 kilo itu berapa gram? 1000 gram ya. Berarti ada 37.000 gram kali 800.000. Oh banyak itu, miliar ya. Ya miliar. Dia pikir sedikit itu miliar. Kita lihat saja miliar sebut saja jadi takut-takut kita. Dia pikir sedikit itu miliar. Ya. Dia taruh di dalam tanah, dikasih modal dia tidak bertanggung jawab. Saudara, semua kita ini bertanggung jawab oleh Tuhan. Hamba yang baik adalah hamba yang setia. Amin. Hamba yang baik adalah hamba yang setia. Setia dalam segala. Jadi kebaikan itu harus dinyatakan, dilihat orang. Bertanggung jawab itu kebaikan. Bertanggung jawab dalam jabatan kita, bertanggung jawab dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Saya sampaikan kepada ibu gembala dan anak-anak di pastori, ini selama corona, kalau kita tidak berbuat sesuatu, berdosa kita ini. Saya berpuasa, akhirnya ditemukan pada bilang begini, tapi dia terbuat renungan pagi supaya jemaat ini bisa bertumbuh. Wah, luar biasa. Walaupun memang pasti menyita waktu. Bapak Ibu enak tidur tuh jam-jam 1 ya. Saya pasti bangun jam 1, nanti tidur kembali lagi setengah 4 karena saya harus bangun, siapkan ini sesudah itu renungan baru tidur. Ya jam tidur pasti berkurang. Tapi lebih baik begitu daripada tidak berkurang. Jangan berkelit karena corona kemudian tidak mau melayani. Amin. Tidak mau bertanggung jawab. Jangan gara-gara corona tidur di rumah. Saya sampaikan ke pastor, ini akan lahir budaya yang membuat orang itu menjadi manusia yang malas. Ini akan ada korban peradaban Bapak Ibu Saudara.
Kalau ini berlanjut sampai 1 tahun, orang suka tinggal di rumah, malas-malasan tidak bekerja, mau jadi apa manusia itu? Kita berkata orang yang malas pergi belajar ke semua. Orang yang malas jangan kita semangat. Dan ini pasti budaya lagi kalau begini terus di corona. Kalau regulasi tidak secepatnya diperbaiki. Bahwa kita harus berjaga-jaga, tetapi bukan berarti tidak kerja, harus kerja. Amin. Karena sama. Kita tinggal juga di rumah, tapi tidak makan apa-apa, ya mati juga itu, sakit juga. Lebih baik kerja, tapi ya dijagalah SOP-nya. Lakukan semua, pakai masker, pakai kaos tangan, jaga jarak. Jangan sembarang makan. Makan yang seperlunya. Kalau perlu makanan yang kita kerjakan, yang kita masak itu yang kita makan. Jangan suka makan di warung, berbahaya. Amin. Ya, ada yang ketawa karena pasti banyak. Betul? Tidak apa-apa kalau memang sudah dalam keadaan daripada mati juga kan kalau tidak makan. Kalau sudah dalam perjalanan dan tidak ada masak, bagaimana ceritanya? Artinya begini, segala sesuatu kita harus tahu konteksnya. Tapi gara-gara malas kemudian sudah makan makanan sembarang saja begitu ya, tunggu lagi virus masuk lagi. Tapi kalau kita sudah jaga diri, yakin kita berkata bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan Allah. Dia berkata sehelai rambut pun tidak akan gugur tanpa saya. Tidak ada perlu kita lakukan. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Kita nyanyi pujian Yesus kau benar yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kau
siang hari ini menjadi kekuatan yang sempurna dari Tuhan yang akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami yakin, kami percaya kalau siang hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan waktu untuk bisa mendengarkan, bisa bersama dengan kebenaran firman-Mu, mengajarkan kami bahwa dahsyat doa kami di hadapan Tuhan. Apa yang kami doakan, apa yang kami imani, apa yang kami harus lakukan dalam hidup kami, supaya kami benar-benar sungguh-sungguh ada di dalam ketaatan mengiring Engkau Tuhan. Sekalipun ada banyak pergumulan yang kami harus hadapi Tuhan, tetapi ketika kami terus berharap kepada Tuhan, Engkau juga tidak akan pernah meninggalkan kami. Amin. Haleluya. Biarlah kebenaran firman-Mu ini akan menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami terus berdoa supaya dalam perjalanan hidup kami, khususnya saat-saat ini, kalau virus corona masih merajalela di atas muka bumi, kami terus berdoa. Haleluya. Haleluya. Engkau yang akan berkuasa, yang akan menghalau, yang akan menghentikan dengan cara Tuhan. Kami tidak ada kekuatan, kami tidak ada kemampuan Tuhan. Haleluya. Tapi dari tempat ini kami terus berdoa. Dan Amin. banyak umat-Mu dan hamba Amin, terus amin, amin. berdoa Haleluya. supaya COVID-19 ini segera berlalu di muka bumi, supaya tidak akan menjajah kami, supaya tidak akan menghalangi hidup kami untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan pada siang hari ini merupakan tema dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami jemaat di tempat ini. Bahwa dalam menghadapi kesukaran, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi sakit, penyakit, bahkan pergumulan sekalipun, kami yakin bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah benteng pertahanan kami. Dan biarlah kekuatan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada kami yang akan mengalami sakit penyakit karena COVID ini, tetapi kami semua kuat dan sehat karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang berkuasa itu. Biarlah kami menjadi rema dan kekuatan tersendiri di dalam kehidupan kami, di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, sehingga kami tidak akan merasa ditinggalkan, tetapi Tuhan akan selalu bersama-sama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, gembala kami yang telah memberitakan firman Tuhan siang hari ini. Dimanapun hamba-Mu berada, khususnya telah mengembalakan kami, jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kekuatan-Mu terus dilimpahkan bagi hamba-Mu, dan biarlah pengurapan akan senantiasa bertambah. Hikmat dari Tuhan akan menjadi bagian hamba-Mu. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati istri dan anak-anak, bahkan seluruh rumpun keluarga hamba-Mu, Haleluya. dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Saudara. Kami terlalu yakin bahwa firman-Mu sudah menjadi kekuatan bagi kami Amin, semua amin, sebagai amin. jemaat-Mu Haleluya. pada siang hari ini. Lanjut kami akan melakukan Haleluya. Haleluya. haleluya sebagian dari ibadah kami pada siang hari ini. Kami akan mengulurkan tangan kami. Kami akan membawa persembahan tangan kami. Bahkan milik-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan terus memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Haleluya. Dalam segala hal, dalam segala bidang, dalam usaha mata pencarian kami, Tuhan berkati. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah kami, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bawa program persembahan kita. Kita akan pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Oh,
dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman pada silakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur hari ini diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa bersama-sama menikmati berkat Tuhan lewat renungan firman Tuhan dan ibadah pada siang hari ini. Pengumuman dari sekretaris untuk kita ketahui bersama. Sampai saat ini untuk ibadah wadah-wadah belum bisa kita laksanakan dan kita masih tetap menunggu sampai ada informasi selanjutnya. Kemudian hari Kamis doa puasa yang biasa kita laksanakan di sini masih tetap kita alihkan ke rumah masing-masing dengan tetap berpedoman pada maklumat atau penyampaian pastoral dari gereja. Jadi ada surat pastoral yang bisa kita pedomani selama melaksanakan doa di rumah. Kemudian hari Minggu kita akan kembali beribadah di tempat ini pada jam 9 pagi. Dan yang pimpin pujian Bapak Ayu Dale, singers hamba Tuhan Novi dan hamba Tuhan Yuyun. Kemudian musik oleh tim Saudara Abeng, LCD Sedari ER dan sound system Bapak Matius Kolrini. Kemudian untuk ibadah hari Minggu tanggal 2 Agustus ini akan kita rangkaikan dengan perjamuan kudus. Dan pelayan-pelayan akan mengambil bagian dalam pelayanan tersebut. Yang pertama Bapak Markus Politin, hamba Tuhan Arvin, Ibu Gembala, Ibu Enci Bamba, Ibu Dorce Oberan dan Ibu Steli Marweta. Itulah pelayan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan di tanggal 2 Agustus 2020. Kemudian Bapak Ibu, tetap kami akan sampaikan setiap hari Minggu himbauan kesehatan yang perlu kita patuhi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, walaupun kita sudah dibekali dengan firman Tuhan, tetapi himbauan pemerintah tersebut tetap kami akan sampaikan setiap hari Minggu. Yang pertama, sebisa mungkin kalau bisa tetap di rumah. Ya, kalaupun harus keluar rumah, usahakan tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, gunakan masker setiap keluar, sering-sering mencuci tangan dan jaga jarak. Ya, sebisa mungkin hindari kerumunan atau hindari kumpul bersama. Saya kira itu himbauan kesehatan yang perlu kami tetap sampaikan setiap hari Minggu.
Kemudian yang kedua, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Mandan Brigif, Bapak Kolonel Infanteri, Bapak Kolonel Jerry Simanjuntak, ya mohon maaf kalau salah sebut Pak, beserta Ibu, selamat datang di DPD Platinum dan selamat melaksanakan tugas di Parepare. Ya, kita berdoa semoga berjalan dengan baik. Kemudian selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang sepanjang minggu ini. Saya kira ini pengumuman dari kami. Mari kita tetap menjalani kehidupan dengan tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk kebersamaan kita ini dan selanjutnya ada penyampaian sedikit dari Bapak. Terima kasih, selamat siang. Waktu sedikit saya kembali lagi yang ada di mimbar ini untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa sebentar siang saya dengan Pendeta Membantu Afin akan berangkat ke Sepo untuk pelantikan gembala dan pelayanan yang lain. Jadi selama 1 minggu saya dapat tidak di Kota Parepare. Kalau ada hal yang terkait dengan pelayanan berhubungan dengan majelis, saya kira itu yang pertama. Dan kedua, jemaat berdoa karena ada satu pelayanan yang sedang kita rintis juga di Kalimantan. Dan minggu ini hamba Tuhan itu sudah saya tarik dari Papua. Minggu ini sudah tiba di Parepare. Kalau ada hari ini berarti kita utus lagi dari sini untuk buka pelayanan di daerah dekat Malina. Jadi kita akan utus ke sana lagi. Kebetulan ada yang disarankan dengan beberapa jemaat dari Sadang dan untuk gembala. Kita doakan supaya Platinum selalu bermisi. Ya, tidak ada gunanya kita berkumpul-kumpul kemudian kita tidak bermisi. Puji Tuhan, dari waktu ke waktu selama saya dari sini sudah kurang lebih ada 4 pelayanan yang kita buka dan itulah tujuan gereja. Gereja bukan hanya sekedar kumpul, tapi bagaimana kita memberi dampak kepada yang lain. Doakan hal ini sehingga pelayanan yang ada di Kalimantan ini bisa kita buka. Di Sepo masih ada 2 tempat yang sebenarnya punya peluang untuk menempatkan gembala, tapi sampai hari ini belum ada gembala belum ada bantuan yang siap kita tempatkan. Kami sudah pantau dan sudah tinjau, ada satu di daerah Sepo ini, kemudian ada satu di Sulawesi Tengah. Jadi memang jarang orang berjuang ke hutan. Kalau ke kota banyak orang mau, tapi kalau ke hutan tidak susah. Dan kami mau ke hutan lagi ini, tolong didoakan supaya pelayanan ini bisa maksimal sepanjang minggu karena sudah hampir 1 bulan ini cuaca hujan agak banyak debitnya, ya, nanti akan lewat di situ. Jadi dari daerah Masamba yang ada banjir itu, banjir bandar, dari situ kami akan naik ke pegunungannya. Dari situ kalau normal 1 hari, tapi kalau tidak normal, ya, namanya jalan itu sudah bisa ditanami juga. Ya, saya kira sudah berapa banyak kita lihat selalu muncul di Trans TV, Sepo, kita akan ke Sepo lagi. Doakan supaya pelayanan ini maksimal. Dan berdoa juga untuk hamba Tuhan yang kita akan utus lagi pada hari Minggu kalau Tuhan kehendaki. Dengan dia karena di Merauke, di Mapi namanya. Jadi dari Mapi ke Merauke itu, kalau saya tidak salah bandara belum dibuka, jadi harus naik kapal. Harus naik kapal ke Merauke, dari Merauke baru pesawat ke Makassar, dari sini nanti naik kapal ke Kalimantan. Doakan supaya secepatnya ada transportasi untuk bisa dilewati sehingga pelayanan di Kalimantan bisa dilayani dengan baik. Saya kira itu untuk disampaikan. Pertama bahwa 1 minggu saya tidak ada di Parepare, dan kedua untuk pekerjaan Tuhan pelayanan yang kita akan kembangkan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdiri. Bagi dia seperti itu.
umat-umatmu juga sudah mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh, sekaligus membawa korban-korban persembahan, baik yang dibawa sepanjang minggu yang dibawa hari ini, baik dalam bentuk hasil ternak, hasil panen, dalam bentuk uang. Kami yakin taburan iman mereka di dalam Tuhan akan berguna untuk keleparan pekerjaan Tuhan. Buka pintu-pintu berkat, curahkan berkat bagi umat-Mu diberkati sehingga menjalani kehidupan menikmati kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini, beberapa jemaat yang akan berulang tahun sepanjang minggu ke depan, Ibu Gembala, Ibu Elvina, Ibu Femi, Cecilia Wongso, dan anak kekasih Junita Anggreni. Biarlah bertambahnya usia, Tuhan tambahkan hikmat bagi mereka. Karuniakan kekuatan kesehatan, umur panjang. Berkat yang pernah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Israel digenapi sepanjang tahun menjadi bagian anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia di mana kami hidup dan bergerak menjalankan sebuah kehidupan. Kami doakan untuk negara kami, biarlah negara yang tetap aman, kondusif. Semua yang diberi amanah untuk menjalankan tugas kepemerintahan, baik yang memerintah di bidang sipil, yang memerintah di bidang militer TNI Polri, diberi kekuatan kemampuan untuk mengemban tugas-tugas yang ada sesuai dengan perundang-undangan, aturan-aturan yang berlaku di negara kami, sehingga negara ini dapat terkendali dan Tuhanlah yang dimuliakan di dalamnya. Menghadapi COVID-19, kami berdoa kiranya pemerintah kami dapat mengambil kebijakan yang tepat, sehingga negara ini cepat keluar dari permasalahan ini. Semua dapat diatasi bersama dengan Engkau. Semua yang diberi tugas untuk penanganan COVID ini diberi kekuatan. Mereka selalu ada di lapangan bersentuhan dengan orang-orang yang terpapar dengan virus. Tapi kami yakin semua terprotek di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lebih baik dari orang yang terpapar, tidak lebih baik dengan orang yang terdampak dengan COVID ini. Itu sebabnya kami doakan mereka, kiranya mereka dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Tugas kami mendoakan orang-orang supaya dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, terpujilah Kau Yesus. Kami doakan untuk kota Parepare, di mana kami hadir. Melalui di kota ini kami dapat menyatukan hati gereja-gereja yang ada, menyatukan hati untuk memenangkan kota ini, berdoa untuk kota ini sehingga kota ini aman. Gereja-gereja yang ada dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami rapatkan barisan, baik yang bernaung di bawah Bapak, baik yang bernaung di bawah PGPI. Biarlah kami benar-benar menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi jemaat yang siap dipakai di kota ini untuk berdoa untuk keselamatan kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat, baik yang melakukan kegiatan di kota Parepare, yang akan mengadakan perjalanan ke luar kota, ke luar daerah, ke luar pulau, ke luar negara dalam tugas pekerjaan. Biarlah pemeliharaan Tuhan menjadi bagian semua umat. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Terpujilah Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan, ada perubahan-perubahan regulasi yang membuat anak-anak kami kaget. Tapi kami yakin bahwa melalui cara belajar secara online, kami yakin bahwa anak-anak kami akan mendapatkan wawasan, akan dicerdaskan oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Masa depan anak-anak kami ada di tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Pada hari ini, jikalau Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik, melakukannya dengan setia di dalam hidup, maka segala berkat yang Tuhan janjikan firman-Nya digenapi di atas hidupmu. Diberkatilah kau masuk dari rumah, diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di desa, diberkatilah kau dalam segala pekerjaan, diberkatilah kau dalam segala profesi. Allah melakukan kau dari sakit penyakit sampar termasuk corona. Allah melakukan kau dari segala musuh. Allah memberkati roti adonan kandungan ternak. Allah mengangkat kau di atas segala bangsa. Allah menjadikan kau kepala bukan jadi ekor. Berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Israel digenapi di atas itu. Arahkan hati, arahkan tangan. Terima berkat iman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, bawa berkat iman yang datangnya dari Allah Bapa kita, kasih dan sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, turun memberkati kita baik yang ada di gereja, yang ada di rumah-rumah, umat-umat Tuhan, ibadah dari ibadah kota Parepare, sampai Maranatha
kita semua saleh-saleh masuk dalam kerajaan surga, hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Kami tutup ibadah ini. Berterima kasih buat segala kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa